liyudkhilal mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim wa kana dzalika indallahi fawzan azima wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikat wal musyrikina wal musyrikat ad-dhannina billahi dhanna saw alaihim dairatus saw wa ghadiballahu anhum, ulangi, wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Hal itu agar dia memasukkan orang-orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dia pun akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Yang demikian itu menurut Allah Subhanahu wa taala suatu keuntungan yang besar. Juga agar dia mengadab orang-orang munafik baik laki-laki maupun perempuan serta orang-orang musyrik baik laki-laki maupun perempuan yang berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran adab yang buruk. Allah pun murka kepada mereka. Dan Allah juga melaknat mereka serta menyediakan neraka jahanam bagi mereka. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Itulah urutan ayat dan terjemahnya. Sekarang kita lihat tarikh ayat atau sejarah ayat ini turun. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal yang lahir 164, wafat 241. Kalau ahli hadis dan ahli tafsir nyebutnya Imam Ahmad. Tapi kalau ahli fikih nyebutnya Imam Hambali. Karena Ahmad bin Hambal. Jadi di populernya begitu. Jadi kalau di dalam fikih sering tidak menyebut Imam Ahmad tapi Imam Hambali. Tapi kalau di dalam ilmu tafsir atau dalam bahasan tafsir dan hadis nyebutnya Ahmad. Pada eta-eta keneh. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga Al-Bukhari. Al-Bukhari namanya Muhammad. Dalam sahihnya serta At-Tirmidzi. At-Tirmidzi juga namanya Muhammad, Abu Isa At-Tirmidzi, bahwa Anas bin Malik adalah anak angkat Rasul yang diberikan oleh ibunya pada waktu hijrah 493, menceritakan ketika awal surat Al-Fat itu turun pada peristiwa Hudaybiyah. Jadi awal surat Al-Fat itu sampai beberapa ayat ya, dari ayat pertama sampai beberapa ayat turun pada peristiwa Hudaybiyah. Jadi kalau begitu ayat ini surat Al-Fat ini termasuk Madani. Ayat Madani secara historis. Karena peristiwa Hudaybiyah itu pada tahun ke-6 setelah Rasulullah SAW hijrah. Yang karena peristiwa Hudaybiyah itu ayat-ayatnya turun kepada Rasul, banyak yang menggembirakan Rasul, membahagiakan Rasul, tentang janji kemenangan, tentang janji keberhasilan, dan kemenangan dakwah, sehingga berbondong-bondong masyarakat memasuki Islam.
Maka para sahabat tuh seperti ada pertanyaan di dalam hatinya. Bukan iri lah, tapi kok Rasul bahagia bener dengan peristiwa Hudaybiyah itu, banyak dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menyatakan hani'an mari'an, bahagia betul, kegembiraan yang hebat kepadamu ya Rasulullah. Fama lana, lalu bagi kami apa? Dengan banyak yang menggembirakan Rasul itu, bagi kami apa ya Rasulullah? Maka turunlah ayat 5 surat Al-Fat ini yang mengatakan liyudkhilal mu'minin, Allah akan memasukkan ke surga bagi orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, dan menghapus dosa. Itu kegembiraan bagi orang mukmin. Dan di sini disebut mukminin, mukminat, laki-laki, mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan. Biasanya kan Quran itu menyebut satu saja, mukminin. Jadi kalau sudah menyebut mukminin itu mencakup perempuan, tapi mukminatnya di sini langsung disebut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan bahwa laki-laki maupun perempuan itu pada dasarnya mempunyai hak yang sama untuk memasuki surga, untuk mendapat ampunan. Jadi nilai amal bukan ditentukan oleh jenis kelamin, tapi oleh derajat dan kualitas keimanan mereka. Makanya turun ayat ini merupakan rangkaian dengan ayat-ayat yang lain yang merupakan anugerah bagi kaum muslimin, muslimat, bukan hanya kepada Rasul. Tegaslah, bukan hanya memberi anugerah pada Rasul dengan peristiwa Hudaybiyah itu, melainkan sebagai anugerah pula bagi orang-orang yang beriman, dan termasuk kita. Peristiwa Hudaybiyah itu sebagai pelajaran dan sejarah singkat sudah saya uraikan pada bulan yang lalu. Peristiwa Hudaybiyah, utama nama kaum muslimin begitu tidak bisa umroh, ya, sudah ihram dari Dzul Hulaifah, sudah siap ke Masjidil Haram, di Hudaybiyah dihadang oleh orang-orang musyrik sehingga tidak bisa masuk ke Masjidil Haram. Kan ada penyesalan sedikit, tidak bisa umroh, sudah berihram, sehingga harus membatalkan ihramnya dengan menyembelih hewan. Ada penyesalan kalau tidak beribadah. Tetapi sebetulnya ada anugerah Allah Subhanahu wa taala yang kita ketahui. Jangankan setelah berihram, saya aja udah berangkat pada saat itu mau umroh plus Aqsa, kebetulan ke Aqsa dulu, sudah sampai di Aqsa, pas mau berangkat ke Madinah dilarang oleh visa, bukan oleh visa, oleh Saudi ya, karena tidak bisa tidak bisa karena pandemi tahun 2020. Ada itu penyesalannya jamaah itu. Wah, kita sudah berangkat ke Aqsa. Perlu saya katakan, kita kan sudah sampai ke Aqsa, insya Allah niatnya sampai. Toh kita belum ihram. Rasul mah apalagi pada peristiwa perang Hudaybiyah. Jadi saya ceritakan itu. Jadi pasti ada hikmah dan manfaat. Dan sampai sekarang jamaah saya belum berangkat lagi. Padahal sekarang sudah bebas ya. Dan tidak terbatas sekarang itu. Usianya juga, para jamaah haji juga sudah tidak dibatasi sekarang. Dan Ka'bahnya sudah dibuka penghalangnya. Jadi pasti itu ada hikmahnya, walaupun mungkin sekarang tidak diketahui. Walaupun ketika peristiwa Hudaybiyah itu para sahabat juga tidak tahu. Makanya turun ayat berkaitan dengan itu,
membawa berita gembira. Maka muncullah pertanyaan, lalu bagi kami apa? Maka ayat ini memberikan penjelasan. Bagi orang mukmin adalah memasukkan ke surga dan mengampuni dosa. Kemudian sekarang kita lihat tanasub ayat. Ayat yang lalu, walladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kanallahu aliman hakima. Dan penegasan walillahi junudus samawati wal ard ini ada pada ayat berikutnya juga. Jadi pada ayat sebelumnya dijanjikan bagi Rasul akan mendapatkan kemenangan gemilang. Maka pada ayat ini dikaitkan atau diterangkan bagi orang-orang mukmin. Jadi kalau pada ayat sebelumnya dijelaskan pengampunan, sakinah, ya, sakinah bagi orang mukmin, dan pada ayat ini adalah surga. Kemudian tanasub yang kedua, pada ayat sebelumnya diterangkan bahwa sakinah akan didapat orang mukmin beserta iman yang telah ada sehingga bertambah. Karena di situ anjala sakinah, karena sakinah ketentraman fi qulubil mukminin pada hati orang mukmin, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Nah, semakin bertambahnya iman beserta iman yang ada, imanan ma'a imanihim. Makanya kalau kita mendoakan mempelai mudah-mudahan mendapat sakinah, itu tidak terpisah dengan liyazdadu imanan ma'a imanihim. Harus iman. Karena di dalam surat Ar-Rum, ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Litaskunu ilaiha itu diawali dengan wa min ayatihi, jadi harus ada keimanan. Makanya di sini sakinah itu akan didapat oleh orang mukmin beserta iman yang telah ada sehingga bertambah imannya. Nah, pada ayat berikut diterangkan bahwa ketentraman atau sakinah itu bukan hanya di dunia kini, tapi juga di akhirat kelak. Dan bukan hanya ketentraman di hati, tetapi penghapusan kesalahan itu yang membawa ketentraman. Lalu tanasub yang ketiga, ayat sebelumnya menjanjikan ampunan bagi Rasul, baik dosa yang telah lewat atau yang belum dilampaui. Pada ayat berikutnya dijanjikan akan mengampuni atau memberikan ampunan bagi orang mukmin. Jadi kalau pada ayat sebelumnya Allah mengampuni dosa Rasul baik yang lewat maupun yang belum dilalui, sedangkan pada ayat ini ditegaskan adalah yukafir anhum sayiatihim. Yukafir itu dipahami menghapus, walaupun arti asalnya kafaro yukafir itu menutup. Jadi menutup, tapi dipahami menghapus. Apa bedanya menutup dengan menghapus? Kalau menghapus kan delete, ya, hilang. Kalau menutup mah bisa dibuka lagi kan. Tapi Allah menggunakan itu yukafir, menutup. Kalau menutup, dosa itu ditutupi, kemudian karena oleh perbuatan-perbuatan baik, karena innal hasanat, sesungguhnya perbuatan baik itu yudhibna, bisa menghilangkan keburukan, ya, ditutupi. Tapi kalau dilakukan lagi itu bisa dibuka, yukafir. Kemudian keempat,
Pada ayat 4 ditegaskan bahwa Allah memiliki tentara langit dan bumi. Walillahi jurudus samawat wal ar. Tapi dia maha bijaksana karena di situ wa kanallahu aliman hakiman. Jadi kan kita memahami ayat itu bisa dari sudut pangkalnya, awal ayat, bisa dari sudut penguncinya, penutup. Di situ Allah itu memiliki tentara langit dan bumi, tapi dia wa kanallahu aliman hakimah, maha tahu lagi maha bijaksana. Dan kalimat walillahi junudus samawat wal ar, junudus samawat wal ar itu diulang pada ayat berikutnya juga. Nah, tapi karena dia bijaksana, maka pada ayat 6 tandaskan Allah itu menyiksa orang munafik dan musyrik karena kesalahan mereka. Nah itu karena Allah itu bijaksana dan tahu mana munafik, tahu mana musyrik, maka Allah akan menyiksa mereka dan mengampuni dosa orang mukmin. Itu kebijaksanaan, bukti kebijaksanaan. Dan mana mukmin, mana munafik, mana musyrik diketahui Allah karena dia aliman. Jadi atas aliman pengetahuan dia, lalu dengan kebijaksanaannya memisahkan di akhirat kelak mana yang menerima pahala, mana yang menerima siksa. Itu semua berdasar ke pengetahuan dan kebijaksanaan. Tanasub kelima, pengunci ayat 4 menandaskan bahwa Allah maha tahu dan bijaksana. Ayat berikutnya menandaskan akan memberi surga bagi mukmin dan mengancam jahanam bagi munafik serta musyrik. Semua itu sebagai bukti bahwa Allah maha bijaksana dan maha mengetahui. Jadi tafsir tandir di ayat berikutnya itu. Tafsirnya atau basyiron, berita gembira bagi mukminin dan mukminat, dan nadiron bagi musyrikin, musyrikat, serta munafikin dan munafiqat. Sekarang kita lihat tahlil tafsir. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Ini merupakan janji Allah bagi orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, bahwa mereka bakal masuk surga. Karena orang mukmin itu hatinya tentram, semakin tentram semakin bertambah iman, maka akan semakin tentram, semakin bahagia dengan masuknya surga. Itu tafsir. Dan jannatin tajri min tahtihal anhar, surga itu ditandaskan tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawah surga itu sungai-sungai. Itu maknanya ada dua, sekurang-kurangnya. Makna yang pertama, sungai betulan. Di surga itu ada sungai yang mengalir air. Karena air itu sebagai sumber kenikmatan yang pokok. Kita saja perhatikan, walaupun rumah pageh, imah weteh, mobil weteh, ya segala macam lengkap, tapi lamun air tidak mengalir, nggak ada itu kenikmatan itu. Kalau tiba-tiba ngumpet gitu air, itu kenikmatan yang demikian megah, semuanya sudah ada fasilitas itu. Kalau air tidak ada, hilang kenikmatan itu. Makanya
masyarakat atau manusia itu kemanapun dia harus tersedia air. Sampai naik pesawat aja, pesawat kan air menyediakan. Itu makna yang pertama. Jadi kenikmatan surga itu memiliki sumber kenikmatan yang tiada terhingga. Sedangkan makna yang kedua, tasbih atau perumpamaan. Nikmat surga itu bagaikan air yang mengalir. Air yang mengalir itu apa? Kalau air mengalir artinya tidak terputus, tidak berhenti. Jadi sepanjang masa kenikmatan surga itu tidak pernah berhenti. Beda dengan di dunia. Kalau kenikmatan dunia justru kan berganti-ganti. Justru itu keindahan dunia, kenikmatan dunia itu berganti-gantinya. Kita nikmat makan, begitu wareg, nggak nikmat lagi kan. Kita nikmat wisata, pergi kemanapun, begitu capek, hilang. Habis pulang, lelah. Nah, lelahnya saja, lelahnya itu kenikmatan. Kenikmatan juga. Kita sehat, jak-jak waringkas, sakit, hilang. Sehat lagi nikmat. Itu yang namanya kenikmatan dunia. Jadi kenikmatan dunia itu sementara. Justru kesementaraan itu nikmatnya dunia. Makanya bagi mukmin itu, kata Rasul, mengagumkannya adalah ketika dia dapat nikmat, maka dia bersyukur. Ketika dapat musibat, dia sabar, maka akan mendatangkan nikmat. Nikmat di dunia. Sedangkan kenikmatan surga tidak terputus dan nikmat terus gitu. Dan itu tidak terbayangkan seperti disabdakan oleh Rasul sebagai kutipan dari Allah, hadis qudsi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah 457 Hijriah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allahu, Allah berfirman, a'dadtu li ibadihi as-solihin ma la ain ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbihi bashar. Dijanjikan kepada hambaku yang soleh apa yang tidak terpandang oleh mata kepala dan apa yang tidak terbayangkan oleh hati dan perasaan, apa yang tidak terdengar. Jadi kalau membayangkan surga, di sini Bukhari membayangkan kalau surga itu kenikmatannya seperti itu, maka itu sebut lebih dari itu. Kita dengan di dunia ini melihat dengan mata kepala begitu indah, surga lebih dari itu. Makanya ada istilah surga dunia, ada surga akhirat. Surga dunia itu kesementaraannya. Jadi hadis qudsi ini mengungkap bahwa kenikmatan surga itu tidak terhingga. Dan dikemukakan juga di dalam Al-Quran, wala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka berupa macam-macam nikmat. Bahkan ada yang tersembunyi pada yang terlihat. Rahmat Allah Subhanahu wa taala saja kan dikemukakan di dalam hadis yang sudah saya kutip pada waktu yang lalu, yang 99,9% nama belum diberikan selama di dunia. Yang baru diberikan itu kan cuman ya 1%, itu
kepada seluruh makhluk, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Wa yukaffiru anhum sayyi'atihim. Wa yukaffiru anhum sayyi'atihim, menurut Ibnu Katsir yang wafat 774 Hijriah, Allah menghapus kesalahan mukmin baik laki-laki maupun perempuan sehingga bebas dari siksaan akibat kesalahan. Dan dalam surat An-Nisa juga dikemukakan, apabila kalian menghindari atau menjauhi perbuatan dosa besar, maka Allah akan menghapus dosa-dosa kecil. Antara Jumat ke Jumat itu ada penghapusan dosa, antara sholat ke sholat, antara Ramadan ke Ramadan, antara umroh ke umroh. Asal tentu saja umrohnya mabrur, hajinya mabrur. Sehingga Rasul itu kan pernah ditanya, ya Rasulullah, engkau kan janjikan haji mabrur itu laisa lahu jaza illal jannah. Haji mabrur itu kan tidak pahala kecuali surga. Lalu apa buktinya kita mengetahui haji mabrur itu seperti apa? Haji yang mabrur itu pulang hajinya seperti apa? Kan kita ingin tahu. Ai haji mabrur surga, makanya apa? Hanya Allah yang tahu. Nah, sekarang di dunianya seperti apa haji mabrur itu? Maka Rasul menjawab, ifsa'us salam wa it'amut to'am. Yaitu haji mabrur itu suka menyebarluaskan perdamaian. Dan it'amut to'am, suka merek bantuan makan sosial. Jadi oleh Rasul itu justru tandanya dikemukakan yang realnya. Itu hadis riwayat Ahmad yang kata At-Tibridi hadis sahih. Jadi tandanya haji mabrur teh pulang hajinya jadi berehan teh gitu manusia mah. Tapi lamun pulang haji jadi kumet, nah itu teh mabrur gitu. Eta mungkin mabrur. Kemudian menyebarluaskan perdamaian. Menyebarluaskan perdamaian. Jadi damai. Tapi ada konsekuensi balik gitu. Haji mabrur itu memberi makan, orang yang butuh makan memberikan bantuan. Lamun kitu mah tuh pulang haji teh kudu beunghar. Jadi ulah bangkrut pulang haji teh. Karena apa? Karena bagaimana mungkin bisa memberi orang makan, itu kaya bukan? Pulang haji teh miskin, ripuhkeun batur, rek mere bantuan kumaha. Jadi itu ada nilai ekonomi, pendidikan ekonomi juga. Haji itu, pulang haji itu kudu jadi kaya supaya bisa meremaweh ke batur, bisa ngabantuan dan juga juru damai. Nah, makanya di situ dikatakan antara umroh ke umroh, haji mada sekali. Umroh ke umroh itu yukafirus sanah juga. Umroh yang mabrur, haji yang mabrur. Kadang-kadang kita suka terlewat di hadisnya itu. Moga haji yang mabrur, amin. Haji mabrur. Ada peningkatan nggak hajina? Dilihat nanti dari ritual saja. Berjamaahnya jadi rajin iya gitu juga termasuk. Tetapi yang ditonjolkan oleh Rasul yang bukti di masyarakat itu it'amut to'am wa ifsa'us salam. Dan it'amut to'am, ifsa'us salam itu sebagai khairil Islam, ayul Islam khair. Islam seperti apa yang terbaik?
Tapi Islam yang terbaik mah ada tambahan oleh Rasul, yaitu qiyamul lail wan nasu niyam. Rajin tahajud ketika orang tidur dan ifsa'us salam, itamut ta'am. Walaupun masih banyak lagi ya. Islam terbaik itu ada min husni islamil mar'i tarku malayakni. Jadi yukaffiru anhum sayyi'atihim juga ada syaratnya. Syaratnya itu adalah tadi meninggalkan perbuatan dosa besar seperti diterangkan di dalam surat An-Nisa, kemudian memperbanyak amal-amal yang dijanjikan oleh Rasul sebagai penutup kesalahan, antara lain tadi liyazidanu imanan, yukaffiru sanah, itu imannya terus menerus bertambah. Kemudian ada umroh ke umroh bagi yang punya harta, tentu karena tidak mungkin tidak punya harta bisa pergi. Kemudian antara saum ke saum, Ramadan, Jumat ke Jumat, antara sholat ke sholat, menghapus dosa. Yang utamanya penghapus dosa adalah tobat. Kenapa? Karena diriwayatkan masih dari Anas bin Malik, Rasul bersabda, kullu ibni Adam, setiap anak Adam, khotok, itu suka berbuat salah. Jadi tidak pernah lepas dari kesalahan, baik kesalahan terasa atau tidak, baik ucap, sikap maupun tindakan. Wa khairul khotoin at-tawwabun, sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah yang rajin bertobat, yang selalu bertobat. Makanya dalam riwayat Ibnu Majah, Rasul itu tidak kurang 100 kali sehari bertobat, beristighfar, tidak kurang dari 100 kali bertobat. Dan tobat itu utamanya bukan ritual acara, tapi perbaikan sikap. Wa kana dzalika indallahi fauzan adima. Wa kana, dan ada dzalika itu indallah, di sisi Allah, fauzan adima, keuntungan yang besar. Semua yang diterangkan, sakinah, tambah iman, masuk surga, menghapus dosa, itu merupakan anugerah besar dari Allah. Anjara sakinah itu anugerah, karena selalu ingin tenang. Bahkan selalu didoakan sakinah bagi keluarga. Walaupun Rasul mengadoan teh belum ditemukan ucapan semoga keluargamu sakinah ya. Kalau Rasul kan kepada mempelai, barokallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khairin. Semoga Allah memberikan barokah kepadamu dan kepada orang yang menjadi tanggung jawabmu, dan menjadikan percampuran kamu, berkaulan kamu itu dimanapun berada itu khair, kebaikan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin, dalam kebaikan. Tapi kalau di Indonesia kan populer sakinah mawadah warohmah, bahkan singkatannya samawa, padahal bukan samawa, Pak. Seharusnya mah sakinah mawadah warohmah mah bukan samawat, tapi samasa. Sakinah mawadah rohmah samaro berarti.
Samaro, bukan samawa. Aywa makan wa mah huruf atap, teman. Sa, sa itu kan singkatan dari sakinah. Terus maknya mawadah, rohmah, jadi samaro. Bukan samawa. Aywa makan itu mah huruf sambung. Kalau sakinah tadi tentram ya, tentram, liazadu imanan ma'a imanihim. Kalau mawadah itu cinta, bogoh. Ya, mawadah itu bogoh. Kalau rohmah sayang. Jadi makanya keluarga sakinah mawadah warohmah itu semakin tua semakin baik. Makanya nanti saya diundang oleh Pak Taryana pertemuan para pensiun angkat SMA 2B ya. Angkatan 1958, judulnya usia senior lebih baik daripada junior. Judulnya usia senior lebih baik daripada junior. Saya bahas itu. Sudah selesai membuat. Jadi kalau sakinah itu semakin usia senior itu semakin tentram. Bagaimana tidak tentram? Usia senior teh, usia lanjut teh tenang, Pak. Kalau usia lanjut itu tenang. Kenapa? Anak sudah dewasa semua, lepas kan, tidak dipikirkan lagi. Terus apalagi tanggung jawab kita kepada anak, harta sudah lepas. Mereka kan hatta idza balagun nikah. Tanggung jawab orang tua terhadap anak itu urusan harta sampai mereka nikah. Kalau sudah nikah lepas. Jadi ya walaupun di usia tua atau usia lanjut atau usia senior itu geus pensiun, gajinya sedikit pan ditanggung ke anak. Jadi usia pensiun teh lain ngebagi harta ke anak, bukan. Itu tidak islami itu. Jadi kan ada begitu tua teh harta dibagi-bagi ke anak tuh islami itu. Kalau menurut Islam justru kalau sudah usia lanjut kita dibantu oleh orang tua. Oleh anak maksud saya. Bantu oleh anak. Ya seperti saya kan golongan lektor kepala dari Unisba di pensiun. Kau mau hilangnya 7 juta. hilang gaji pokok tetap jangan 7 juta hilang menjadi 1.700.000. Iya kan dari 7 juta lebih gitu. Gaji pokoknya jadi 1.700.000 kan dari Unisba itu hilang. Iya, tapi kan sekarang listrik ditanggung ku anak, internet ditanggung ku anak kan. Mau perbaikan rumah ditanggung ku anak, mereka rereongan. Jadi kan sudah tenang gitu. Cuman yang bertanggung jawab, yang saya tanggung jawab itu cuma satu aja. Istri juga kalau mau makan enak segala macam tinggal nge-WA aja kan kepada anak. Mereka kirim. Itu beras mereka kirim. Jadi makanya usia senior itu lebih indah dibanding usia junior. Jadi eta mah ngariripuh sorangan usia lanjut mah salah sorangan teman, salah ngatur teman. Salah ngatur. Ya begitu tua teh kalakah ripuh eta mah salah ngatur teman. Jadi kalau aturan, nah itu jadi aturan sakinah mawadah warohmah. Makanya tadi ada mawadah, ada rohmah. Mawadah itu bogoh. Bagaimana tidak semakin bogoh, Pak? Kalau sudah lanjut usia kan sudah tenang istri itu.
Istri sudah tidak hamil lagi, tidak banyak tanggung jawab. Jadi kan semakin tua kan semakin tenang. Bebas kan dengan istri itu. Pergaulan itu. Saya 69, istri saya 63. Kan sama-sama 60. Tapi kalau baheula mah kaganggu gitu kan ku anak. Sekarang mah tidak ada yang gangguan, itu tenang aja bobogohan. Tenang kan bobogohan kemanapun. Makanya semakin tua semakin bergairah. Sakinah mawadah rohmah. Hanya diciptakan gitu ya. Diciptakan ulah loyo. Ulah. Siapa bilang semakin tua semakin loyo? Tidak. Tidak semakin loyo. Sekarang makan ada dokternya aja kan, ada dokter andrologi, ada urologi, ada dokter kelamin, kan 3 dokter aja itu konsultasi. Ya, iya, gizi segala macam, nutrisi kan, nutrisi itu harus diatur. Enggak loyo, justru semakin tua semakin seger kepada istri itu, semakin gogoh, semakin indah, karena hidupnya semakin indah maka semakin semangat. Bulan? Ya, pokoknya kan sakinah itu tentram tadi. Tentram liyazadu imanan. Imanan ba'da imanihim. Imanan ba'da imanihim. Tapi hari di akhirat mah jeung istri yang mana kan terserah kahayang. Di akhirat mah. Iya, tapi kan hum wa azwajuhum di situ juga. Hum wa azwaj. Azwaj itu jama. Bisa banyak, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Di surga mapan bebas. Ya. Jadi jangan sampai gini, karena hum wa azwajuhum, istri kita yang bidadari, begitu istri meninggal kawin-kawin. Enggak. Kawin saja kalau istri meninggal mah. Kan cinta sejati itu meninggal satu ya ganti. Wa kana Allahu azizan fauzan adima. Kemudian wa yu'adzibal munafiqin wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat. Menyiksa orang munafik laki-laki maupun perempuan, musyrik baik laki-laki maupun perempuan. Dan di sini ditentukan sama dengan orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan. Dan yang disiksa juga munafik baik laki-laki maupun perempuan, musyrik juga baik laki-laki yang maupun perempuan. Tentu saja banyak sifat munafik dan sifat musyrik, tapi ya sama sebetulnya. Mukmin ada tingkatan-tingkatan, munafik ada tingkatan-tingkatan, musyrik juga sama, kafir juga sama. Kafir juga kan ada kafir harbi, ada kafir muahad, ada kafir dimi. Kafir dimi yang taluk kepada umat Islam, dilindungi itu oleh umat Islam, tidak boleh diperangi. Kafir muahad sesuai perjanjian. Sedangkan kafir harbi diperangi, kafir yang perang. Jadi kafir itu tahapan. Munafik juga sama. Munafik itu ada yang yukhadi'unallah, menipu Allah, waladina amanu, menipu orang mukmin, ada yang yufsidun fil ard, yang merusak, ada yang berbohong kan, ada yang menipu, sama munafik juga. Mukmin sama kan? Mukmin juga ada yang fasik, yang durhaka, ada yang asik. Dan itu semua
oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat macam-macam. Jadi di akhirat juga akan macam-macam. Nerakanya bagi munafik itu kan tidak sama. Ya beda-beda tergantung kepada derajat kemunafikannya. Ada yang fidarkil asfal kan, di kerak neraka, ada yang macam-macam. Jadi di akhirat jadi bukan hanya surga bertahap-tahap ganti-ganti itu. Di neraka juga ada yang paling ringan kan. Ada yang paling ya neraka yang paling ringan itu ya setaraf Abu Thalib. Kata Rasulullah kan, setaraf Abu Thalib yang nerakanya itu hanya sampai memuncangan. Tapi kepalanya ngagolak kan akibat dari itu. Jadi itu jadi artinya di neraka juga ada macam-macam. Oh iya mah orang kafir teh memerangi umat Islam ya, lebih berat. Tapi orang kafir teh iya mah bager gitu ke umat Islam teh di neraka nage ada perbedaan gitu. Menyakiti hati istri ya dosa, makanya tidak boleh menyakiti hati istri. Istri menyakiti hati suami juga sama. Cuman menyakiti hati istri teh sekarang mah di Indonesia mah lamun punya istri lagi gitu cenah. Eta mah sebetulnya manya al-Islam membolehkan menyakiti hati istri. Jadi bukan ke sana sebetulnya mah arahnya, tapi itu mah sudah dipahami. Tapi ya kalau sakinah ya tentu saja satu itu lebih sakinah kan. Kalau satu istri kan lebih sakinah katanya. Ya, lebih sakinah itu karena tidak banyak tanggung jawab ketika usia lanjutnya gitu. Ketika usia seniornya tidak begitu banyak gitu, tanggung jawabnya. Ya sebetulnya tergantung kepada bagaimana caranya. Makanya Rasul masuk neraka, pan istrinya salapan aja masuk neraka. Rasul kan istrinya 9 ketika ditinggal wafat. Ketika tinggal wafat pan itu masuk neraka Rasul oke. Okay. Jadi karena kemampuan mengurus. Kemudian ad-dhanina billah dhanasau. Digambarkan kita nunggu sampai waktu sholat isyraq ya, sekarang belum waktunya. Ad-dhanina billah dhanasau. Karena sekarang subuhnya kan telat, jadi waktu duhanya 6 lebih. Dhanina berprasangka buruk terhadap Allah, maka siksaannya memutar mereka bergiliran ya. Saya langsung, dan ternyata siksaan bagi munafik dan musyrik itu bukan hanya di akhirat kelak, di dunia juga ada. Di zaman Rasul juga kan begitu. Orang munafik itu asal mulanya kan Rasul begitu sampai ke Madinah diadakan perjanjian dengan Yahudi, banyak damai gitu, segala macam aturan-aturan. Tapi ternyata kan Yahudi melanggar perdamaian. Akhirnya sesuai dengan perjanjian, maka Rasul mengusir Yahudi. Semua Yahudi diusir dari Madinah. Jadi ketika Futuh Mekah itu orang Madinah itu Yahudi itu sudah selesai, sudah bubar, Pak, keluar dari Madinah, diusir. Itu sebagai siksaan. Dairatus Sau. Demikian pula orang musyrik diusir itu dari Mekah, orang musyrik. Sehingga ketika Futuh Mekah itu orang-orang musyrik itu keluar dari Mekah. Jadi jangan dikira perjanjian Madinah itu berlaku sepanjang masa. Buktinya karena pelanggaran mereka, orang Mekah melanggar perjanjian Hudaibiyah, maka ketika Futuh Mekah diusir dari Mekah, keluar dari Mekah. Kan dikatakan ya inamal musyrikuna najas, dianggap najis, jauh dari tanah haram. Kemudian di Madinah juga karena orang Yahudi itu melanggar aturan, maka diusir dari tanah haram.
tanah haram Madinah. Sehingga ketika Futuh Mekah itu, baik Mekah maupun Madinah terbebas, bersih dari musyrik maupun Yahudi. Apa? Maksud saya munafik. Semuanya itu diperangi. Itu Dairatus Sau. Kan kita sering dijadikan dalil perjanjian Madinah. Perjanjian Madinah mah begitu sampai ke Madinah, ketika melanggar mah diusir semua. Wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum. Dan Allah murka serta mengutuk mereka. Wa adalahum jahannam wa sa'at masiro, dan di akhirat saat masiro jelas. Takwil. Takwil pertama, ayat 5 dan 6 merupakan basyiron wa nadhiron. Berita gembira dan berita duka. Berita gembira bagi orang mukmin, laki-laki maupun perempuan, dan berita duka bagi orang musyrik. 2, surga merupakan kenikmatan tiada terhingga, disediakan bagi orang mukmin yang berjuang meninggikan Islam. Dan musyrik itu neraka, dan ternyata siksaan bagi musyrik dan munafik bukan hanya di akhirat kelak, tapi di dunia. Tapi di dunia ini biaidil mukminin, dengan tangan orang mukmin. 3, kenikmatan surga yang digambarkan di ayat ini bisa mempunyai makna tasbih, perumpamaan. Kenikmatannya bagaikan air mengalir yang tidak pernah berhenti, atau bisa makna hakiki. Ya, air itu memang sumber kenikmatan. 4, berita gembira berikutnya itu berupa ampunan, dan ampunan itu merupakan berita gembira bagi orang mukmin, karena tidak ada orang yang bebas dari kesalahan. 5, anugerah ilahi berikutnya adalah bagi orang mukmin mendapatkan pahala besar. 6, siksaan bagi orang munafik dan musyrik disebut di sini supaya kelihatan sekali kenikmatan bagi mukmin. 7, munafik dan musyrik buruk sangka pada Allah. Maka orang mukmin jangan buruk sangka kepada Allah. Kemudian ke-8, kemurkaan Allah dan kutukannya ditimpakan pada orang munafik serta musyrik karena berbuat kesalahan tersebut. Dan jahanam yang ke-9 telah dijanjikan bagi orang musyrik munafik. Taktiknya, perbedaan mukmin dengan munafik itu tergambar dalam ayat ini. Pertama, mukmin imannya 100%, dibuktikan ucap, sikap, dan tindakan. Tidak sedikit pun menentang. Kedua, munafik buruk sangka. Munafik tersiksa di akhirat. Di dunia bagi mukmin, di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Kemudian mukmin mendapatkan ampunan dari dosa, munafik tidak. Kemudian mendapatkan pahala, munafik dapat siksa. Itu tatbik. Kedua, musyrik munafik, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki sifat yang sama, yaitu buruk sangka kepada Allah. Orang mukmin baik sangka kepada Allah. 3, dengan diungkap keburukan munafik dan musyrik serta nasibnya, maka kita diperintah untuk menjauhi sifat munafik dan sifat musyrik. Bersihkan dari hati, ucap, sikap, dan tindakan kita. 4, syirik merupakan dosa terbesar karena dolimnya syirik adalah menempatkan sesuatu sederajat dengan Allah. Nah, itu dolimnya. Allah sederajat dengan makhluk, itu dolim. Sedangkan munafik, dolimnya menipu Allah, menipu orang mukmin. Nah, sedangkan orang mukmin bebas dari sifat seperti itu. 5, langkah yang mesti ditempuh orang mukmin agar mendapatkan surga, mendapatkan ampunan, serta kenikmatan yang lainnya, antara lain tetap bertauhid, bersih dari syirik, waspada terhadap ulah munafik. 3, menjauhi sifat munafik. 4, baik sangka pada Allah.
5, jangan buruk sangka. Terus segala usaha hanya mengharap ridho Allah dan selalu bertobat dari kesalahan. Karena agar mendapat yukab virus sana atau yukab virus sayiat. Itulah Bapak-bapak rahimakumullah, kajian surat Al-Fat ayat 5 dan 6. Insya Allah bulan depan kita ayat 7 dan seterusnya. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.